Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Ya, di video kali ini guys, aku bakal share sama kalian jalur apa aja sih yang bisa kalian daftarkan buat kalian yang lagi gap year. Karena nggak semua kan tahun ini lulus angkatan tahun 2025. Ada juga beberapa siswa yang lulus di angkatan tahun kemarin, misalnya tahun 2024, di tahun 2023, atau bahkan di tahun 2022. Nah, di video ini aku bakal share khusus buat kalian yang gap year. Oke deh, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi video kali ini itu aku khususkan buat kalian yang lagi gap year. Nah, mungkin diantara kalian ada yang masih belum paham apa sih gap year itu kalian nih. Oke, sebelum aku share jalur-jalurnya, aku bakal share dulu kali ya apa sih itu gap year. Nah, jadi gap year itu adalah orang yang mengambil waktu sejenak, bisa aja setahun atau 2 tahun, dari sejak lulus SMA menuju ke dunia perkuliahan. Misalnya nih, kalian lulus di SMA atau SMK tahun 2022 atau tahun 2023, tapi kalian beristirahat sejenak dan akan mengambil perkuliahan di tahun 2025. Jadi ada waktu renggang sekitar setahun atau 2 tahun untuk melanjutkan dunia perkuliahan. Ada beberapa alasan seseorang menunda perkuliahannya itu, entah apa alasannya, tapi mereka tidak putus asa, mereka tetap melanjutkan perkuliahannya di tahun ini atau di tahun 2025. Dan khususnya gap year itu ada beberapa jalur yang bisa kalian manfaatkan untuk berkuliah di tahun 2025. Oke, langsung aja untuk jalur yang pertama, khusus kalian yang gap year itu kalian bisa mendaftar di jalur SNBT atau kepanjangan dari Seleksi Nasional Berbasis Tes. Nah, oke, jadi jalur yang pertama yaitu jalur SNBT. Untuk jalur ini kalian itu bisa mendaftar di 3 angkatan sekaligus, yaitu angkatan tahun ini tahun 2025 dan 2 angkatan yang gap year, yaitu gap year tahun 2024 dan juga gap year tahun 2023. Nah, muncul nih pertanyaan, kalian nih, apakah untuk gap year yang tahun 2022 atau bahkan tahun 2021 itu bisa mendaftar SNBT? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena untuk jalur SNBT itu hanya bisa didaftarkan 3 angkatan sekaligus. Jadi khusus kalian yang gap year tahun 2022 atau bahkan 2021 itu mohon maaf sudah tidak bisa mendaftar di jalur SNBT lagi. Nah, untuk di jalur SNBT ini dia itu menggunakan tes ya. Kalian harus dites dan nama tesnya seperti yang kalian pasti udah tahu semua ya. Tes dari jalur SNBT yaitu UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Nah, ini tuh udah banyak banget nih yang mengeluarkan informasi tentang UTBK. Dan biaya pendaftaran dari UTBK sendiri ini sebesar 200 atau 250.000 ya. Dari tahun ke tahun itu nggak pernah ada yang berbeda, lebih dan kurangnya itu seperti itu aja. Jadi buat kalian yang gap year tahun 2024 dan tahun 2023, kalian bisa memanfaatkan jalur SNBT ini. Next, jalur yang kedua yang bisa kalian manfaatkan untuk kalian yang lagi gap year yaitu jalur UMPTKIN. Apa sih kalian ini jalur UMPTKIN itu? Jadi kepanjangannya yaitu Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, di mana jalur UMPTKIN ini adalah jalur yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, jadi khusus jalur UMPTKIN ini hanya bisa ditempuh 3 bentuk kampus. Yang pertama yaitu UIN, Universitas Islam Negeri, yang kedua IAIN, dan yang ketiga STAIN. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau masuk di kampus UIN, IAIN, atau STAIN yang ada di seluruh Indonesia,
kalian bisa memanfaatkan jalur UMPTKIN ini, khususnya buat kalian yang gap year, bisa juga. Nah, untuk jalur UMPTKIN ini bisa didaftarkan oleh 3 angkatan sekaligus juga, sama dengan SNBT, yaitu angkatan tahun 2025 tahun ini, dan 2 gap year, yaitu gap year tahun 2024 dan juga gap year tahun 2023. Nah, jadi buat kalian yang gap year, tenang aja ya, karena masih banyak jalur-jalur yang kalian bisa daftarkan untuk menuju perkuliahan di tahun 2025. Selanjutnya, jalur yang ketiga untuk kalian yang gap year, yaitu ada yang namanya jalur mandiri. Nah, untuk jalur mandiri ini tuh biasanya berbeda-beda di setiap kampus ya. Baik itu dari jadwalnya, dari tesnya, dari biayanya, itu semuanya berbeda-beda, tergantung dari sistem penilaian kampus masing-masing. Karena jalur mandiri ini tuh berada di jalur paling terakhir setelah jalur-jalur tes lainnya terbuka. Untuk biaya pendaftarannya itu biasa dimulai dari 200.000 sampai dengan 350.000 yang aku dengar ya, yang paling rate tertinggi itu 350.000. Dan juga untuk jadwalnya itu biasanya berada di bulan Juni, Juli, atau bahkan Agustus. Pokoknya dia adalah jalur yang paling terakhir ya dari seluruh jalur yang ada di Indonesia untuk memasuki perkuliahan tahun 2025. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau jalur mandiri ini tesnya itu berbeda-beda ya. Ada yang biasanya masuk di IPA, ada yang di IPS, atau bahkan ada yang tidak ada IPA dan IPS, cuma 4 subtes aja. Nanti aku bakal share secara rinci ya mengenai jalur mandiri, tapi belum sekarang, biasanya di akhir-akhir, karena kan dia juga di akhir baru terbuka. Jadi pastinya untuk jalur mandiri ini ada di tes ya, tapi ada juga beberapa kampus yang tidak perlu dites, tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Next, yang keempat yaitu SBMPN. Nah, jadi ini juga bisa untuk gap year, kepanjangannya Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri. Nah, jadi dilihat dari kepanjangannya, untuk jalur ini itu khusus yang mau masuk di perkuliahan politeknik. Oke, jadi politeknik apapun yang ada di Indonesia, kalian bisa masuk melalui jalur ini. Nah, ini tuh juga bisa untuk gap year 3 angkatan ya. Yang pertama untuk angkatan tahun lulus tahun ini, tahun 2025. Dan yang kedua bisa untuk gap year tahun 2024. Dan yang ketiga bisa untuk gap year tahun 2023 juga. Oke, jadi dominan ya semua jalur di Indonesia yang gap year ini cuman ada 3 angkatan yang tahun ini dengan gap year 2 tahun, 2024 dan tahun 2023. Untuk SMBPN ini dia itu juga ada tes, jadi kalian harus persiapkan untuk mengikuti tes jalur tersebut. Next, yang terakhir jalur untuk gap year yaitu ada yang namanya jalur SIMAMA. Kepanjangannya yaitu Seleksi Sipenmaru Bersama. Nah, biasanya untuk yang jalur SIMAMA ini itu khususnya untuk kuliah yang berbau kesehatan. Jadi kalau misalnya kalian mau yang misalnya politeknik kesehatan, atau misalnya kesehatan lingkungan, atau mau jadi perawat, atau mau bidan, itu biasanya bisa masuk di jalur ini. Dan jalur ini tuh juga bisa untuk yang kalian gap year. Jadi kalau misalnya kalian gap year tahun 2024 dan tahun 2023, jangan berkecil hati untuk mau kuliah ya, karena tenang aja, masih banyak jalur-jalur yang terbuka untuk kalian. Selagi kalian mau mencari informasi, kalian bisa cari informasi dimanapun itu. Di Instagram aku juga menyediakan, di channel YouTube aku juga lebih-lebih aku bakal membimbing kalian buat kalian yang gap year nih, karena sebenarnya masih banyak banget jalur, cuman di video ini aku share-nya 5 aja dulu. Nanti kalau misalnya ada jalur lagi, aku bakal share di channel YouTube aku ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, supaya aku lebih semangat share informasi sama kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin atau Instagram pribadi aku Leni Agustin 10, karena di sana aku sering banget jawab-jawab pertanyaan kalian dan juga sering mengadakan tryout online secara gratis. Jadi jangan lupa untuk follow. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.